Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Pasaman Barat dalam sepekan. Saya Afrila Inzaghi Alfit kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi penting dan beragam dari berbagai sektor. Mulai dari perkembangan kebijakan pemerintah daerah, capaian pembangunan hingga kegiatan sosial dan budaya yang berlangsung di Pasaman Barat. Kami juga akan membahas berbagai program prioritas dan inisiatif baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari studio Diskominfo Pasaman Barat, inilah Pasaman Barat dalam sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar audit kasus stunting tahap akhir pada Kamis 3 Oktober di Aula Kantor Bupati yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Raf'an dan dihadiri stakeholder terkait, termasuk perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan tim percepatan penurunan stunting Pasaman Barat. PLT Bupati Pasaman Barat melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Raf'an menyampaikan bahwa audit kasus stunting adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh TPPS dan mitra kerja lainnya dalam mendukung serta memastikan apakah pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di wilayah masing-masing berjalan dengan baik. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dibutuhkan koordinasi bersama dalam menuntaskan penurunan stunting sebagai informasi berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2023. Kasus stunting berada di angka 35,5% dan saat ini sudah turun menjadi 29,7%. Namun perlu kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 14%. Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya harus terkoordinir dan bersama-sama kita melakukannya, karena kalau tidak tentu tidak akan berhasil. Kalau melaksanakan oleh satu, misalnya kesehatan saja yang melaksanakan, mungkin tidak bisa. Jadi karena itu perlu kebersamaan kita bersama di lapangan untuk percepatan penurunan stunting ini. PLT Bupati Pasaman Barat Risnawanto hadiri upacara peringatan HUT TNI ke-79 di halaman kantor Bupati Pasaman pada Sabtu 5 Oktober. Beliau mengapresiasi peran TNI dalam keamanan dan pembangunan daerah. Acara yang berlangsung khidmat dan dihadiri oleh PLT Bupati Pasaman Barat Risnawanto itu dipimpin langsung oleh Dandim 0305 Pasaman Letkol ARH Budi Prasetya dengan tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Sukses Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. Dalam sambutannya, Dandim 0305 Pasaman Letkol ARH Budi Prasetya menjelaskan bahwa tema HUT TNI ke-79 diambil karena sangat relevan untuk merefleksikan cita-cita, semangat dan tujuan TNI sebagai prajurit yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Beliau juga menekankan pentingnya kerja keras dan keikhlasan prajurit TNI dalam memaksimalkan kemampuan, memanfaatkan peluang dan memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Letkol ARH Budi Prasetya juga menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh prajurit atas dedikasi dan integritasnya dalam menjalankan tugas, sehingga TNI terus mendapatkan kepercayaan dan tempat di hati masyarakat Indonesia. Sementara itu, PLT Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengucapkan selamat Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0305 Pasaman yang telah berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Pasaman Barat. Sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas, kedaulatan dan keamanan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kesetiaan dan komitmen TNI sudah tidak diragukan lagi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menandatangani nota kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau mengenai sinergi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Hotel The Premier Pekanbaru. Pada momen tersebut, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga menerima penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pencapaian Universal Labor Coverage. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Eko
Eko Yulianda dan Pelaksana Tugas Bupati Pasaman Barat Trisnawanto didampingi Sekretaris Daerah Pasaman Barat Hendra Putra, Asisten 1 Setia Bakti, Asisten 3 Rafan, staf ahli Armin Ningdel, para kepala OPD dan stakeholder terkait lainnya. PLT Bupati Pasaman Barat Trisnawanto menegaskan bahwa pemerintah daerah Pasaman Barat siap bersinergi untuk mendukung kampanye pentingnya BPJS Ketenagakerjaan di Pasaman Barat. Trisnawanto juga menyampaikan bahwa sektor pertanian yang memiliki 1.830 kelompok tani, di mana 75%-nya merupakan kelompok tani aktif, diharapkan dapat menjadi peserta Jam Sostek. Demikian pula dengan sektor perkebunan, perdagangan, dan usaha-usaha pribadi lainnya seperti swalayan dan kedai-kedai yang ada di Pasaman Barat. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riau, Eko Yulianda, menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini baru 24% pekerja di Pasaman Barat yang terlindungi oleh Jam Sostek, sementara 76% lainnya masih belum terlindungi. Pelaksana tugas PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat, Nyonya Fitri Risnawanto, resmi membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA yang diselenggarakan oleh TP PKK Nagari Koto Baru di Durian Tigo Batang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nanduo pada Rabu 9 Oktober. Dalam sambutannya, Nyonya Fitri Risnawanto mengucapkan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang telah mempercayai Kabupaten Pasaman Barat sebagai penerima manfaat pada kegiatan itu. Kegiatan bertujuan untuk mengubah pola konsumsi pangan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif. Rumah Pangan B2SA melibatkan kader PKK yang memiliki peran penting dalam keluarga. Beliau berharap kegiatan itu dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan keluarga, mengingat PKK memiliki jaringan dan kebijakan dalam memberdayakan perempuan dan keluarga. Perwakilan Badan Pangan Nasional Maya menyampaikan pangan B2SA terdiri dari aneka ragam bahan pangan, sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan 2 rancangan peraturan daerah Ranperda, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan bantuan. Usulan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Hendra Putra, dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis 10 Oktober. Dalam sambutannya, Sekda Hendra Putra menjelaskan bahwa Ranperda, sistem pemerintahan berbasis elektronik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan layanan pemerintah secara elektronik, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ranperda itu diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilaksanakan lebih optimal. Selain itu, Sekda Hendra Putra juga membahas Ranperda penyelenggaraan bantuan hukum yang disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadakan bimbingan teknis pada 8 dan 9 Oktober 2024 untuk mempersiapkan lebih dari 2.500 calon pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024. Guna bersaing memperebutkan 1.200 formasi yang tersedia di Balerong, Pusako, Anak Nagari. Lebih dari 2.500 peserta yang hadir siap bersaing untuk memperebutkan 1.200 formasi P3K yang tersedia. BMTek tersebut dibuka langsung oleh Kepala BKPSDM Pasaman Barat Agus Li beserta jajaran. Kegiatan BMTek tersebut diawali dengan paparan materi oleh narasumber, yakni Kabid Mutasi BKPSDM tentang kriteria pelamar, persyaratan administrasi yang harus disiapkan pelamar, dan tata cara pendaftaran P3K secara online. Kepala BKPSDM Pasaman Barat Agus Li menjelaskan bahwa BMTek tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam mempersiapkan para calon pelamar P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Badan Kepegawaian Negara atau BKN membagi seleksi P3K dalam 2 tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi ex-tenaga honorer kategori 2, pelamar prioritas 1 atau P1 untuk guru,
lulusan Diploma 4 Bidang Pendidik tahun 2023 dan non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Pemirsa, demikian rangkuman informasi sepekan dari Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih telah menyaksikan program Pasaman Barat dalam sepekan. Terus saksikan Pasaman Barat dalam sepekan setiap minggunya hanya di kanal YouTube Diskominfo Pasbar Channel. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Afrila Inzaghi Alfit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.